Selamat datang di Sekolah Minggu Virtual dan kembali lagi dengan Kak Sarah. Nah, adik-adik pernah nggak sih ke sekolah atau waktu lagi main sama teman-teman di sekitar rumah, terus adik-adik lihat mereka punya suatu barang yang baru, misalnya mereka pakai tas baru, tasnya itu bagus, cakep, dan adik-adik merasa adik-adik juga pengen punya tas yang sama kayak temennya adik-adik itu. Terus adik-adik pulang nih, bilang ke mama atau papa, aku mau punya tas juga yang bagus kayak punyanya si itu. Tapi mama papa bilang, tunggu ya, sabar, kapan-kapan kita beli. Karena nggak langsung dibeliin, karena nggak langsung dapet tas bagus itu, adik-adik merasa kesal. Adik-adik ngambek sama mama papa. Bibirnya cemberut, nggak mau lihat mama papa masuk kamar, suruh makan nggak mau, disuruh keluar kamar nggak mau, sampai dibeliin tas itu baru nanti adik-adik mau ngomong sama mama papa. Pernah nggak seperti itu? Gimana ya? Nah, sekarang yuk kita lihat ada seorang raja yang dia itu pengen sesuatu padahal bukan punyanya. Tapi karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia ngambek sampai melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Raja siapa itu? Yuk kita lihat ceritanya berikut ini. Di suatu negeri, yaitu di negeri Israel, ada seorang raja bernama Ahab. Ia sudah punya istana yang megah sekali dan banyak kekayaan. Tapi suatu hari, Raja Ahab melihat sebuah kebun anggur yang sangat indah di dekat istananya. Rupanya, kebun itu milik seorang pria bernama Nabot. Raja Ahab sangat ingin memiliki kebun itu untuk dijadikan taman sayur. Tapi, kebun itu adalah tanah warisan keluarga Nabot yang tidak boleh dijual. Maka Nabot menolak memberikan kebunnya. Setelah tahu itu, Raja Ahab kecewa berat adik-adik. Raja Ahab pulang ke rumah, ke istananya. Ia tiduran menghadap tembok dan tidak mau makan. Waduh, ngambek seperti anak kecil ya. Kemudian istrinya yang bernama Isabel melihat Raja Ahab murung. Lalu dia menyusun rencana jahat. Ia menulis surat atas nama raja dan menyuruh para pemimpin kota untuk menjebak Nabot. Orang-orang kota mengikuti rencana jahat itu. Mereka mengadakan puasa besar dan menempatkan Nabot di depan. Lalu datanglah dua orang yang memfitnah Nabot, mengatakan bahwa Nabot menghujat Allah dan raja. Padahal Nabot tidak bersalah adik-adik. Tapi karena fitnah itu, Nabot dihukum dengan cara dilempari batu sampai mati. Setelah Nabot mati, Isabel berkata kepada Ahab bahwa kebun itu sekarang bisa dimiliki. Raja Ahab langsung pergi dan mengambil kebun itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa adik-adik. Tapi Tuhan melihat semuanya. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Tuhan marah karena Raja Ahab telah merampas dan menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah demi memenuhi kebutuhannya tadi, keinginannya tadi. Tuhan berkata bahwa Raja Ahab akan menerima hukuman yang setimpal. Karena Tuhan adalah Allah yang adil dan tidak membiarkan kejahatan dibiarkan begitu saja. Nah adik-adik, cerita ini mengajarkan kita bahwa mengingini milik orang lain bisa membawa kita kepada dosa dan masalah besar loh. Nah Tuhan tidak suka saat kita merasa iri, saat kita menginginkan yang bukan milik kita, atau bahkan berbuat curang untuk mendapatkannya. Kalau suatu hari adik-adik mengingini sesuatu, tapi itu bukan milik adik-adik atau belum bisa dimiliki, apa yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik bisa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, minta hati yang sabar,
dan penuh sukacita sehingga tidak mengingini milik orang lain. Jadi ingat ya, jangan iri, no no no. Oke, sekian video sekolah minggu virtual hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.